Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Haleluya. Selamat Puji pagi Kak Tuhan. Esther. Selamat pagi Kak Des. Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa. Yes, Yes. yes. Haleluya. Puji Haleluya. nama Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dapat beribadah lagi. Kita akan memulai ibadah kita. Haleluya. Semuanya siap-siap kita mau memuji Tuhan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian saat pagi hari ku datang lagi. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang menyembah-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu
juga Tuhan kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau berkati Tuhan adik-adik kami yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada pada saat ini. Kau tahu Tuhan apa yang mereka sedang alami. Biarlah Tuhan mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kakak Esther undang adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita hari ini, Ku Rasa Bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, masih bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Aku mau ikut Tuhan, jalan serta Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus Jalan serta selamanya. Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan serta Yesus. jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya, kita sudah menaikkan pujian penyembahan bagi nama Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kakak Esther, persilakan adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sungguh Haleluya. bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kami naikkan Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nama Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, Engkau urapi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Engkau beri Tuhan keseriusan dalam mendengarkan Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang kasih hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Biar apa yang difirmankannya Tuhan semua berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya semuanya? Kakak harap semua adik-adik yang di rumah dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Setelah kita memuji Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kalau sudah siap berarti semuanya sudah dalam sikap duduk yang rapi, sudah ada Alkitab, dan sudah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Olive akan menceritakan firman Tuhan dengan judul Persembahan untuk Rumah Allah. Sebelum Kak Olive mulai cerita, adik-adik yang di rumah, kira-kira siapa di sini yang suka menerima hadiah? Pastinya semuanya suka dong. Kak Olive juga suka menerima hadiah. Kita suka menerima hal yang baik. Tetapi kalau memberikan hadiah, kira-kira siapa di sini yang suka? Kayaknya lebih sedikit yang suka memberikan hadiah ya daripada yang menerima hadiah. Karena kalau memberikan hadiah berarti ada hal yang kita korbankan. Misalnya ada uang yang harus kita persiapkan untuk memberi hadiah. Juga ada waktu yang dikorbankan untuk mencari hadiah. Tapi adik-adik, Tuhan suka dengan orang-orang yang tidak hanya senang pada saat menerima hadiah, tetapi juga senang pada saat memberikan hadiah. Hari ini kita akan belajar lagi cerita firman Tuhan tentang Musa. Bagaimana Tuhan mengajar Musa dan bangsa Israel mempersembahkan suatu persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Hari ini cerita Alkitab akan diambil dari Keluaran pasalnya 24 sampai dengan 25. Karena pasalnya panjang, ayat-ayatnya panjang, adik-adik yang di rumah boleh membaca Alkitabnya setelah firman Tuhan Kak Olive selesai ya. Hari ini Kak Olive akan menceritakan bagaimana mereka mempersembahkan persembahan kepada rumah Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih ingat nggak cerita firman Tuhan yang Kak Olive pernah bawakan mengenai tiang awan dan tiang api? Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan untuk menuju suatu tanah yang Tuhan telah janjikan. Tanah yang subur, tanah yang melimpah tumbuhannya, tanah yang melimpah untuk ternak-ternaknya makan. Tapi pada saat itu mereka tidak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Pada suatu ketika Tuhan memberitahukan Musa bahwa mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api.
mereka berjalan semua. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lama, karena mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi mereka berjalan bersama-sama, di mana orang tua, anak-anak, bahkan ternak-ternak bisa mengikuti perjalanan mereka. Pada saat itu, suatu ketika Tuhan menyuruh mereka berhenti di suatu gunung yang bernama Gunung Sinai. Di situ mereka berkemah. Adik-adik tahu pada saat mereka mengikuti tiang awan dan tiang api, pada saat tiang itu berhenti, mereka harus berhenti mendirikan kemah. Mereka harus mendirikan tempat-tempat tinggal mereka. Tapi saat tiang itu berjalan, mereka harus berjalan. Maka suatu ketika tiang itu berhenti di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Mereka tinggal tetap di sana. Mari kita lihat slide-nya. Slide-nya. Nih, pada suatu itu mereka tinggal di bawah kaki Gunung Sinai. Pada suatu ketika Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa harus naik ke atas gunung itu. Musa mendengarkan perintah Tuhan dengan sangat baik. Maka dia naik ke atas gunung itu. Lihat, dia naik ke atas gunung itu sendiri saja. Dan orang-orang yang di bawah ada banyak menunggu Musa. Mereka juga ingin tahu apa sih yang Tuhan firmankan kepada Musa. Maka Musa naik ke atas gunung itu. Tetapi adik-adik, Musa ditutupi oleh kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan-awan, sehingga mereka tidak melihat Musa di atas gunung itu. Mereka hanya tahu kalau Musa disuruh naik untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan apa sih perintah Tuhan. Kemudian selanjutnya, pada saat di atas Gunung Sinai, Musa sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Ia menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Ia memuliakan Tuhan di atas gunung itu. Selanjutnya, pada saat Musa sedang menyembah Tuhan, di situ Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan bilang, "Aku akan tinggal di tengah-tengah umatku, tetapi kalian harus mendirikan suatu rumah ibadah yang namanya adalah tabernakel. Sekarang kita kenal dengan nama gereja atau rumah Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan gereja supaya bangsa Israel bisa datang menyembah Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Di situ juga Tuhan ingin kalau bangsa Israel membawa persembahan untuk berdirinya rumah Tuhan itu. Selanjutnya, pada saat Musa telah selesai menerima firman Tuhan, maka turunlah Musa kembali kepada bangsa Israel. Ia menceritakan apa yang Tuhan firmankan. Ia menceritakan semuanya. Dia bilang, Musa bilang gini, "Bangsa Israel, sahabat-sahabatku, teman-temanku, aku menerima firman dari Tuhan. Tuhan mau loh tinggal di tengah-tengah kita, tapi Tuhan mau kita mendirikan rumah ibadah, tabernakel, atau sekarang kita kenal juga dengan nama gereja, di mana tempat itu kita dapat memuji Tuhan, juga memuliakan nama Tuhan." Selanjutnya, adik-adik tahu kalau rumah ibadah itu didirikan dengan berbagai macam bahan. Setelah mendengar bahwa mereka harus mempersembahkan dan membawa suatu persembahan untuk mendirikan rumah itu, bangsa Israel sangat senang. Mereka semua kembali ke kemah mereka. Mereka semua kembali ke tenda-tenda tempat mereka tinggal. Mereka mengambil harta benda mereka. Pada zaman dahulu belum ada yang namanya uang. Jadi mereka membawa perhiasan mereka. Mereka mengambil semua yang terbaik yang mereka punya. Ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa tembaga, ada yang membawa kain-kain indah yang berwarna ungu, berwarna merah, dan juga ada juga orang-orang yang menebang pohon untuk menjadi dasar membangun rumah Allah. Mereka melakukannya dengan senang hati. Mereka memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan, karena mereka tahu kalau hal yang mereka punya itu pun berasal dari Tuhan. Selanjutnya,
Kita lihat bagaimana mereka mengumpulkan semuanya. Mereka mengumpulkan banyak sekali emas-emas. Sehingga rumah ibadah itu nantinya akan juga berisi emas-emas yang dari mereka kumpulkan. Sampai sangat banyak sekali. Sampai melimpah. Sampai ada orang yang bilang, Musa, bisakah kau suruh stop aja? Mereka memberikan terlalu banyak bahan-bahan untuk kita membangun rumah ibadah. Kayaknya udah cukup deh. Tetapi karena sukacita mereka, mereka terus memberikan yang terbaik. Itu adalah sebagai bukti, tanda kalau mereka mengasihi Tuhan. Mereka tahu kalau yang mereka punya semuanya dari Tuhan. Dan ketika ada suatu perintah yang Tuhan bilang, kalau mereka boleh mempersembahkan persembahan yang mereka mau bawa, mereka sangat senang. Mereka mempersembahkannya dengan rela hati. Mereka enggak bersungut-sungut, enggak ada tuh yang marah-marah, enggak ada yang bilang, "Oh, masa aku persembahkan untuk rumah Tuhan, mending buat aku aja." Enggak ada yang bilang gitu, adik-adik. Mereka sangat senang kalau mereka bisa membantu pembangunan rumah Tuhan. Selanjutnya, maka setiap orang mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan itu. Ada orang yang pintar untuk membangun rumah itu. Ada orang yang pintar untuk membuat perlengkapan-perlengkapan untuk rumah ibadah itu. Mereka saling membantu satu sama lain. Tidak ada orang yang tinggal diam. Tidak ada orang yang hanya menunggu saja sampai rumah ibadah itu selesai. Mereka semua senang berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah itu. Karena ketika mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu tandanya mereka mengasihi Tuhan. Bentuk salah satu bukti mereka mencintai Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi mereka. Tuhan telah memberikan apa yang mereka punya pada saat itu. Sehingga mereka sangat senang membantu pembangunan rumah Tuhan. Selanjutnya, nih adik-adik lihat, tidak ada satu orang pun yang berdiam diri dalam pembangunan rumah Tuhan. Mereka selalu mempersembahkan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Siapa yang bisa membuat baju, mereka juga membuat. Siapa yang bisa untuk memahat, mereka juga memahat. Siapa yang bisa untuk memberikan barang-barang berharga, mereka juga memberikan. Selanjutnya, sampai suatu ketika Musa bilang, sudah cukup berarti untuk pembangunan rumah itu. Karena mereka dengan sangat senang hati selalu memberikan persembahan mereka. Bukan dengan keterpaksaan, bukan juga dengan sungut-sungut. Gak ada yang bilang, gak mungkin lah rumah ibadah itu tanpa aku kasih juga akan jadi. Gak ada yang bilang gitu adik-adik. Mereka semua senang sekali membantu. Selanjutnya rumah ibadah itu dibangun, akhirnya akan selesai. Mereka sangat senang ketika rumah ibadah itu sudah hampir selesai. Itu juga sebagai bukti kalau pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lewat ibadah itu. Mereka senang karena rumah ibadah itu akan menjadi tempat mereka beribadah. Tanda Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adik, dari cerita hari ini Kak Olive mengajar bahwa pada zaman dahulu saja Tuhan sudah mengajarkan bangsa Israel untuk membawa suatu persembahan ke rumah Tuhan. Bukan dengan hati yang bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang rela hati yang senang dan bergembira. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kalau zaman dahulu kan gak ada uang, gak ada uang yang harus dipersembahkan, tapi zaman sekarang salah satunya bentuk dari persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh membawa persembahan adik-adik pada saat sekolah minggu yang nantinya akan, kalau dulu kan sebelum kita ibadah online adik-adik datang ke gereja. Kalau sekarang adik-adik boleh titip kepada mama, papa, atau orang tua adik-adik
untuk dibawa ke rumah Tuhan, karena ketika adik-adik memberikan untuk Tuhan, itu juga sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Itu sebagai bentuk ucapan syukur kita, karena kita diberikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi apa yang kita punya saat ini semuanya daripada Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Selain itu, adik-adik, di atas kita mempersembahkan persembahan yang berbentuk materi, persembahan kita dalam hidup yang benar sebagai anak-anak Tuhan, itu juga adalah bentuk persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang membuat Tuhan bersuka ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, anak-anak Tuhan yang menuruti firman Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Di akhir cerita firman Tuhan, Kak Olive akan membagikan ayat hafalan yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi mari kita baca 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekian firman Tuhan dari Kak Olive. Kak Olive harap firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap hati kita dan kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita, mari naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Semua dalam sikap duduk yang rapi, kita mau akhiri firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, dan naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Mari persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakai
begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini boleh lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan hari ini belajar lagi kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan setulus hati kami, dengan kerelaan hati kami, juga dengan sukacita, karena itu sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, mari Tuhan Engkau yang berkati. Tuhan berkati juga orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami Tuhan, teman-teman kami, bahkan semua orang yang kami kasihi Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan ada pada setiap kami, sehingga 1 minggu ke depan aktivitas yang kami lakukan boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.